Perhatikan guru. Oke, kamu tulis ya. Kamu tulis satu orang satu peraturan, kira-kira peraturan di kelas apa saja. Peraturan yang ada di kelas saya pakai. Yang membuat kelas menjadi bahan, kira-kira peraturan apa Ya, saja. Aman. Gak usah dikasih nama peraturan kelas yang menurut kamu ada di kelas kita. Nah, boleh. Siapa yang akan beri? Boleh dua kira. Harus sopan, jaga harus sebutkan. Ibu kasih waktu 2 detik bisa? Saya pakot mah, Masya Allah. Boleh, pulpen. Pulpen kios. Boleh, mau, Yos. Boleh, mau, Yos. Tidak pulpen nanti dekat poin teh. Cakep. Cakep, Kak. Peraturan yang ada di kelas. Peraturan yang ada di kelas. Dan belajar harus seperti apa kondisinya. Udah, ya. Yang mana? Itu pulpen aku stres. 2 menit ya, sampai break. Semua aku ya teh. Oh, ada share apa ya? Oh. Bisa dikatakan.
Wing. Dah, kita pedas kok. Wing. Tersa. Wing sama lain dong ya. Wing. Ayo kasih lagi. Kau balik cara kan? Riki. Disiplin, ayah tiru disiplin. Jangan berisik saat belajar. Menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Tidak berisik saat belajar, ayah. Disiplin. Tidak berisik saat belajar. Saudara. Di kelas jangan berisik, tidak berisik saat belajar. Masuk, terus. Jangan ada yang usir, jangan tunggu musiknya. Terus. Tidak berisik. Tidak berisik saat belajar di kelas. Ayo. Satu lagi. Harus disiplin. Ada. Terima kasih, Raka. Perempuan, lahir coba. Alita. Tanggal 8 bulan Alita. 8. Absen 8. Wing. Absen 24. Sino ka? Absen 24 sa? Absen 24. Gisel baca Gisel. Tidak berisik di kelas. Selanjutnya Ayah. belajar ada terus tidak memukul kepala terus tidak berisik saat belajar jelas memperhatikan sopan terus disiplin dan bekerja dengan baik ada. Selanjutnya tidak berisik menurut saya. Terima kasih bisa udah semua. Ayo, yang ini doi. Jangan berisik saat guru lagi menjelaskan dan kemana-mana. Ayah. Yang ini memperhatikan. Ayo, ya, kamu. Guru kan ada. Sopannya ada 2. Mencabut semua. Wah. Sekarang coba baca bersama-sama mutakhir peraturan kelas yang Sama. Tidak makan saat belajar. Tidak menyajikan tertib. Disiplin. Tidak berisik saat belajar. Memperhatikan guru saat belajar. Jangan membuli. Di sini masih ada kalimat negatif. Ciri-ciri kalimat negatif itu kumaha? Yang Jangan ada membuli. Nah, yang ada kata Tidak. yang ada kata Jangan, ya benar. Tidak. ubah kalimat negatif ini jadi positif. Kira-kira apa? Makan tidak boleh makan saat belajar. Berarti bolehnya makannya saat mau. Istirahat. Harus makan saat apa sayang?
dorong. Izin. Oh, positif. Positif. Tidak. Oh, pinjol dan nomor. Pinjol modal nomor. Jangan kebuli kira-kira. Damai, damai sama damai, harus damai, Mbak. Saling. Melindungi bisa. Damai atau akur dengan teman. Sabar. Nah, ini adalah peraturan. Ini adalah kesepakatan kelas yang kita yakini, yang kita harus taati. Hormat. Coba. Menurut kamu, kira-kira kalau ada sampah, buang sampah pada tempatnya belumnya? Ada gurunya. Oh, pada gurunya. Buang Siapa pada tempatnya? pada. Nah, kira-kira menurut kamu membuang sampah pada teman manfaatnya apa? Ada, wah, parah. Membuang sampah pada temannya manfaatnya untuk kamu Jaga kira-kira? kebersihan. Berarti jaga kebersihan. Selain kebersihan apa
Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kubung 2, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kubung 2, puji dan syukur, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kelas ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif. Dengan hadirnya Bapak Ibu di kelas ini berarti menambah dukungan bagi saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Lanjut. Nah, di guru penggerak saya belajar untuk memulai suatu kegiatan dengan kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kesepakatan karena kita sedang berada dalam forum, jadi dibuatlah kesepakatan forum. Kalau ada diskusi, kita buat kesepakatan diskusi. Gunanya adalah untuk membudayakan ketertiban agar diskusi, forum, ataupun kelas berjalan dengan lancar. Bapak Ibu juga bisa mengadaptasinya nanti di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi sebelum belajar, buat kesepakatan dulu yang disepakati oleh seluruh siswa dan guru tentunya agar kegiatan kelas berjalan dengan lancar dan tertib. Kesepakatan yang pertama adalah semua peserta forum berpartisipasi aktif, kemudian kegiatan berjalan dengan santai tapi serius, diperbolehkan ngemil atau ngopi, dipersilahkan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu mengikuti kegiatan dengan hati yang gembira. Dari kesepakatan ini apakah disetujui atau tidak? Disetujui. Ada yang ingin ditambahkan atau tidak Bapak Ibu? Cukup. Mari kita lanjut ke berikutnya, slide berikutnya. Nah, alur diseminasi kali ini dimulai dari pemaparan mengenai perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita mulai pembahasan yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, kita sebagaimana yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki tokoh pendidikan yang visioner karena pemikirannya dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai sekarang digunakan dan dipakai pada kurikulum kita. Ki Hajar Dewantara mengartikan karena guru itu pengajar di kelas, jadi mengartikan pengajaran sebagai bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah pendidikan yang memberikan ilmu dan faedah bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Kalau pendidikan sendiri secara umum, Ki Hajar Dewantara mengartikan sebagai menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kodrat di sini bisa dianggap sebagai bakat atau keterampilan atau misalkan watak yang anak bawa sejak lahir. Ternyata anak-anak itu sejak lahir mereka sudah mempunyai kodrat atau watak atau keterampilannya masing-masing. Tugas guru adalah menuntun dengan cara menebalkan kodrat-kodrat yang baik itu supaya mereka tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani dan murid adalah benih. Sebagai seorang petani, tentu untuk menanam tumbuhan, misalnya benih padi yang bagus, tentu dia perlu memilih tanah yang subur, perlu mengairinya, perlu memberikan pupuk dan menghindarkan tumbuhan dari serangan hama. Nah, kemudian dapat dicapailah tumbuhan padi yang diharapkan, yang
bagus hasilnya, yang banyak biji padinya gitu. Sama halnya dengan guru juga seperti itu. Guru dapat menuntun kodrat-kodrat yang ada pada diri anak dengan cara memberikan lingkungan belajar yang baik, memberikan treatment atau pengajaran yang baik, dan memberikan lingkungan suasana kelas yang baik agar anak dapat tumbuh dengan bahagia dan selamat. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Pengertian disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman maupun hadiah. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada diri anak, pada diri murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Perlu digarisbawahi adalah memotivasi anak dari diri sendiri dengan menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu, jika di kelas Bapak Ibu menemukan seorang anak yang berperilaku disiplin, tetapi karena dia takut akan hukuman atau karena mengharapkan penghargaan, berarti anak tersebut belum menunjukkan perilaku disiplin positif. Jadi baru disiplin wae kita akan disiplin positifnya. Nah, jika anak misalnya Bu, contoh datang ke sekolah tepat waktu agar tidak kesiangan, tapi alasannya takut dihukum oleh guru, kira-kira itu disiplin positif atau bukan? Bukan, karena anak masih adanya rasa takut. Kalau anak datang ke sekolah tepat waktu karena dia dalam diri dia ingin menghargai waktu, nah itu baru yang dinamakan disiplin positif. Jadi menghargai di sini ada keyakinan yang dia percayai. Dengan menghargai waktu berarti dia percaya akan kebajikan, keyakinan yang baik. Jadi untuk menentukan anak agar bisa memiliki disiplin positif, dia perlu mengetahui nilai-nilai yang baik terlebih dahulu. Nilai-nilai yang baik ini disebut dengan kebajikan universal. Contoh misalnya tadi menghargai waktu. Di Indonesia menghargai waktu itu kan bagus, nilainya baik ya Bu. Kalau kita pergi ke Jepang sama juga menghargai waktu dinilai sebagai sesuatu yang baik. Di Amerika dimanapun belahan dunia menghargai waktu adalah nilai yang baik. Selain menghargai waktu, ada juga nilai-nilai kebajikan yang lain seperti peduli, toleransi, kerjasama, gotong royong, bahkan kesehatan. Jika anak didik kita sudah terjun ke lapangan, misalkan bebersih, mulungan sampah gitu ya Bapak Ibu, dengan alasan dia yakin karena adanya kesehatan, berarti dia sudah menerapkan disiplin positif. Nah Bapak Ibu, kaitannya dengan pendidikan saat ini, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, karena sekarang kurikulum merdeka, guru merdeka, murid juga harus merdeka. Nah, murid yang merdeka ini salah satu syarat untuk mencapainya adalah dengan adanya disiplin. Karena kalau murid tidak punya sikap disiplin terhadap dirinya sendiri, tentu perlu orang lain untuk mendisiplinkan murid tersebut. Jadi di sini tidak ada lagi kata merdeka karena mereka perlu suruhan atau dorongan dari orang lain. Jadi belum terbentuk murid yang merdeka. Oleh karenanya untuk membentuk murid yang merdeka sesuai dengan harapan pendidikan saat ini, kita perlu menerapkan disiplin positif bagi murid kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu tentu pernah mengerjakan sesuatu, melakukan suatu tindakan, tetapi apakah Bapak Ibu melakukan tindakan tersebut tanpa mengharapkan imbalan, atau Bapak Ibu melakukan suatu tindakan karena takut misalnya tidak menerima gaji, misalnya ya, tidak menerima uang, atau melakukan suatu tindakan karena takut dihukum oleh polisi, tidak pakai kalau saya pakai helm saya takut kena razia. Nah,
itu sebenarnya berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi menurut salah seorang ilmuwan namanya Gosen, dia menggolongkan motivasi perilaku manusia ke dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menurut Gosen, ada orang yang melakukan suatu tindakan dengan motivasi takut terkena hukuman. Menurut Gosen, tingkatan yang ini adalah tingkatan motivasi paling rendah karena masih melakukan sesuatu karena takut gitu, bukan keinginan dia sendiri. Biasanya orang pada tahapan ini, mereka dalam benaknya bertanya, jika saya tidak melakukan sesuatu, hal apa yang akan saya dapatkan? Nah, menurut Gosen juga, motivasi ini masih bersifat eksternal dari luar karena adanya takut karena hukuman. Yang kedua, tahapan kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ini satu tingkat lebih atas dibandingkan dengan motivasi yang pertama. Di sini orang melakukan tindakan karena ingin mengharapkan sesuatu, pujian misalnya atau hadiah misalnya. Biasanya orang dengan tingkatan motivasi ini dalam benaknya bertanya, kalau saya melakukan suatu tindakan, apa yang akan saya dapatkan? Nah, motivasi ini juga masih bersifat eksternal karena masih ada dorongan dari luar berupa hadiah atau pujian. Yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah tingkatan motivasi paling tinggi karena tidak perlu adanya dorongan dari luar, tidak perlu pujian, tidak perlu hukuman. Dia memotivasi dirinya sendiri karena dia yakin akan nilai-nilai yang dia percaya. Misal saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya yakin bahwa dengan menghargai waktu kita akan menjadi lebih baik. Misalnya berarti saya sudah menerapkan motivasi dari dalam diri. Bu Anin misalnya datang ke sekolah mengajak siswanya bersih-bersih karena yakin dengan lingkungan yang bersih maka akan ada nilai-nilai sehat di lingkungan sekolah. Berarti Bu Anin sudah menerapkan motivasi dari diri sendiri berdasarkan keyakinan berdasarkan kepercayaan yang diyakini. Selanjutnya, nah, studi kasus, Bapak Ibu. Ada sebuah kasus nanti Bapak Ibu diperkirakan kira-kira ini tergolong motivasi karena hukuman, motivasi karena penghargaan, atau motivasi dari diri sendiri. Saya bacakan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang masuk ke kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu hari Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Kira-kira apa yang terjadi? Motivasi apa yang ada pada diri anak-anak? Takut karena hukuman atau penghargaan atau motivasi yang sudah ada pada diri sendiri?
adanya penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ternyata penghargaan ini berpengaruhnya jangka pendek, tetapi setelah itu tidak ada penghargaan lagi, murid tidak ada lagi motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini yang saya maksud, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. Jadi ternyata saya juga baru tahu penghargaan itu tidak selamanya bagus gitu. Sesekali boleh memotivasi, tapi kalau misalkan dilakukan secara terus-menerus, hasilnya kita baca sama-sama. Penghargaan, poin pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Seperti anak-anak tadi, Bu Anas ingin anak-anak segera tertib, jadi dibuatlah penghargaan. Memang anak-anak langsung tertib dalam jangka pendek, tapi ternyata jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi melakukan sesuatu ya karena penghargaan. Kalau penghargaan tidak ada, dia tidak punya motivasi dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Niatnya kita memberikan bintang pada anak agar anak tertibkan perilaku yang baik ya. Tetapi karena anak fokus pada penghargaannya, anak jadi tidak menyadari kalau yang terpenting adalah dia memiliki sikap yang tertib gitu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia pasti ada tujuannya. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mencapai keinginan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita usahakan terbaik agar keinginan kita tercapai. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan keinginan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sedang memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar ini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Mari kita bahas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan bersifat fisiologis, berkaitan dengan rasa lapar terpenuhi berarti harus makan, rasa aman, tempat tinggal, kebutuhan biologis. Nah, ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan bagaimana dia merasa diterima di kelompoknya, terus bagaimana dia mendapatkan kasih sayang yang cukup dan juga menyayangi orang lain, itu termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Ini berhubungan dengan dia ingin dianggap tapi berdasarkan prestasi dia. Nah, kebutuhan kemandirian juga termasuk ke dalam kebutuhan penguasaan, mandiri terhadap diri sendiri. Terus rasa otonomi, nah itu kebutuhan penguasaan. Jika misal di kelas Bapak Ibu menemukan orang yang dominan, ibaratnya ingin menguasai kelas, gitu, ingin menjadi ketua, berarti sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Ada lagi kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini berhubungan dengan bergerak. Misalnya di kelas Bapak Ibu menemukan siswa belajar bolak-balik lari-lari kemana. Nah, sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan kebebasan gitu. Jadi kebutuhan kebebasannya belum tercukupi, dia mencari kebutuhannya tersebut di kelas gitu. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini berhubungan dengan suasana hati, rasa senang. Terus kalau siswa mah bermain, canda gurau, nah itu juga termasuk salah satunya kebutuhan kesenangan. Lagi kalau misalkan Bapak Ibu di kelas menemukan anak yang sok jahil, Kak, bebaturana karena rencangannya usil gitu ya.
Karena kalau ditanya sama kita kuno musil, ya iseng aja, lucu aja gitu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan berupa kesenangan. Nah, sebagai guru, kita tentu ingin mengontrol siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita ingin satu lagi lupa. Jadi Bapak Ibu, ketika anak tidak dapat memenuhi kebutuhannya, ternyata dia berada di posisi gagal. Jadi kalau anak tidak dapat memenuhi kebutuhannya, yang dia lakukan biasanya adalah melanggar norma atau melanggar peraturan atau melanggar keyakinan. Nah, orang-orang atau anak-anak yang seperti itu biasanya dia gagal mencapai kebutuhannya. Oleh karenanya kita sebagai guru atau orang tua di rumah punya posisi-posisi yang disebut posisi kontrol untuk mengontrol tingkah laku anak. Posisi yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, keempat pemantau, dan ketiga manajer. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Sambil dimakan ya Bapak Ibu. Sampai api ngerasa sampai.
Ibu, dari kelima posisi kontrol, posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, agar kita dapat mengajarkan kepada murid kita bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan agar mereka berperilaku baik gitu ya, maka kita perlu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disepakati oleh seluruh siswa. Nah, kesepakatan kelas ini memiliki nilai-nilai keselamatan, keyakinan berisi nilai-nilai kebajikan universal atau kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang dipercayai oleh semua tempat di Indonesia, di Jepang, di belahan negara manapun mempercayai nilai-nilai kebaikan tersebut. Seperti tadi contoh menghargai waktu, di wilayah kita, di negara kita dipercaya, diyakini bahwa menghargai waktu adalah hal yang baik. Di belahan wilayah manapun juga sama. Nah, itu yang disebut dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang murid akan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan tidak sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mensimulasikan bersama-sama bagaimana prosedur membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, ini adalah beberapa tahapan yang kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas bersama murid kita nantinya. Yang pertama adalah menjelaskan konsep keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, menyebutkan peraturan yang ada di kelas. Nah, kita dapat melibatkan murid-murid kita di sini. Kemudian yang ketiga, mengubah kalimat negatif peraturan menjadi kalimat positif. Yang keempat, mengaitkan peraturan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal tentunya. Yang terakhir, menyampaikan keyakinan kelas. Nah, sekarang mari kita simulasikan bagaimana prosedur membuat keyakinan kelas. Saya bertindak sebagai guru dan Bapak Ibu bertindak sebagai muridnya. Kelas. Baik anak-anak, kita mulai. Baik anak-anak, Ibu merasa tentunya mungkin juga dirasakan oleh kamu bagaimana kelas kita saat ini. Ada yang jahil pada temannya, ada yang berbicara ketika Ibu sedang menjelaskan, ada yang bertengkar saat jam istirahat. Nah, tentu kondisi tersebut bukanlah kondisi yang Ibu harapkan secara pribadi. Bagaimana dengan kamu? Apakah kondisi kelas yang ribut saat belajar, kondisi kelas yang teman-temannya saling menjahili, apakah itu suasana yang kamu harapkan atau tidak? Tidak. Nah, untuk itu Ibu bersama kamu tentunya akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, dengan keyakinan kelas ini diharapkan kelas kita akan menjadi kelas yang lebih ideal, lebih bagus, lebih tertib daripada yang sebelumnya. Nah, Ibu sebelum membuat keyakinan kelas ini, Ibu akan bertanya tentang peraturan-peraturan
Tidak boleh berisik. Ya, karena kalau kelasnya berisik sangat mengganggu ya. Tidak boleh berisik saat belajar. Kalau saat istirahat, boleh tidak berisik? Boleh, asal tertib. Nah, coba perhatikan peraturan yang ada di sekolah kita. Kira-kira kalimatnya kalimat negatif atau kalimat positif? Negatif, karena ada kata tidak boleh, ada kata tidak boleh juga, tidak boleh semua. Nah, ini merupakan ciri-ciri kalimat negatif. Sekarang kita ubah kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Buang kata tidak bolehnya. Kira-kira tidak boleh datang terlambat, kalimat positifnya seperti apa? Harus datang tepat waktu. Pintar. Datang tepat waktu. Selanjutnya, yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa ya kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, tidak boleh berisik saat belajar. Kalimat positifnya seperti apa? Coba kalau misalkan kalau ada ibu sedang menjelaskan di depan atau ada teman kamu yang berbicara di depan, kamu boleh berisik atau tidak? Tidak. Dengan kamu tidak berisik, berarti kamu menghargai orang yang sedang berbicara di depan kelas. Kita ubah peraturan ini menjadi kalimat positif. Menghargai orang yang berbicara di depan kelas. Nah, anak-anak, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang yang berbicara di depan kelas, sebenarnya ini memiliki nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Contoh, datang tepat waktu. Kira-kira nilai kebaikannya apa? Apakah kerjasama? Apakah disiplin? Apakah menghargai? Apakah toleransi atau kesehatan? Yang cocok dengan ini? Disiplin. Ada lagi tidak? Kalau menghargai waktu, masuk tidak? Masuk. Menghargai. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan atau nilai kebaikan apa yang ada pada kegiatan membuang sampah pada tempatnya? Apakah toleransi? Apakah kejujuran? Apakah kesehatan? Atau peduli? Peduli masuk. Kesehatan bisa tidak? Peduli bisa juga. Kesehatan. Kebersihan boleh. Kebersihan. Yang terakhir, menghargai orang yang berbicara di depan kelas. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada pada kata menghargai orang, kata kalimat menghargai orang yang berbicara di depan kelas? Toleransi boleh. Selain itu apa lagi? Toleransi. Ada lagi tidak? Menghargai, iya betul. Menghargai. Nah, anak-anak, dengan kamu datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang yang berbicara di depan kelas, berarti kamu sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri kamu. Di antaranya nilai disiplin, nilai menghargai, nilai peduli, nilai kesehatan, kebersihan, toleransi. Nah, jika suatu saat nanti atau besok misalnya Rafael datang ke sekolah tepat waktu, berarti Rafael sudah menanamkan pada dirinya nilai disiplin dan nilai menghargai. Pintar. Oke, apakah kesepakatan ini apakah
keyakinan ini bisa disepakati oleh semuanya? Bisa. Mari kita jalankan kesepakatan yang telah kita buat mulai hari ini. Nah, Bapak Ibu, seperti itu contoh prosedur pembuatan keyakinan di kelas Bapak Ibu. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah tahapan yang dibuat untuk memudahkan guru ataupun orang tua dalam melakukan proses restitusi. Restitusi ini adalah cara bagaimana kita memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi teh cara memperbaiki cara kesadaran dari diri kita, bagaimana diri kita memperbaiki kesalahan. Nah, agar tercapai restitusi, tahapannya seperti ini kurang lebih. Saya hapus dulu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Seperti tadi, karena dia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, berarti dia sebenarnya sedang mengalami sebuah kegagalan. Nah, dari situ setelah anak mengakui kesalahannya, kita harus memvalidasi tindakan yang salah, di mana setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang sedang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian menanyakan keyakinan, menghubungkan kesalahan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh di menstabilkan identitas, kita ajak bicara anak dan memberikan kepercayaan diri pada anak untuk mengakui kesalahannya dengan perkataan misalnya bahwa yang melakukan kesalahan itu tidak hanya kamu saja, ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Setelah itu dibimbing ke validasi tindakan yang salah. Bicarakan pada anak apa kesalahan yang mereka perbuat dan berpengaruhnya seperti apa untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, barulah di sini kita mengajak anak untuk kembali kepada keyakinan, nilai-nilai kebajikan apa yang telah mereka ingkari atau yang telah mereka langgar. Nah, Bapak Ibu, saya sudah melakukan segitiga restitusi kepada murid saya. Boleh oleh Bapak Ibu dijadikan sebagai bahan rujukan seperti itu. Simulasinya seperti ini, Bapak Ibu.
ketika murid saya mengalami kegagalan karena dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, kebutuhan kesenangannya, tetapi ada yang dia langgar berupa ketertiban atau mengganggu orang lain. Nah, setelah itu kita dapat mengembalikan kegagalan anak tersebut menjadi kesuksesan dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Sekian Bapak Ibu, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Nah, saya berharap kita semua dapat menanamkan atau menumbuhkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Hal ini dengan tujuan untuk memberikan pengajaran kepada anak sesuai dengan kebutuhannya atau pengajaran yang berpihak kepada anak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.